Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam program daripada All by Grace ini, sehingga akhirnya Tuhan bisa memberkati kita semua melalui firman-Nya, dan kemudian kita bisa diberkati dan juga menjadi berkat. Mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa Sorgawi, nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, anugerah kembali Kau nyatakan kepada kami, sehingga sampai pada hari ini Tuhan kami bisa mengikuti acara daripada program All by Grace ini adalah kasih karunia dan kemurahan daripada Engkau saja Tuhan. Kami sudah siapkan hati kami Tuhan, kuduskan, sucikan kami semuanya sehingga bisa menerima firman-Mu dan bisa memahami sepenuhnya, dan akhirnya bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, dan kemudian kami hidup bisa menjadi berkat juga Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya untuk satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Dekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, oh
Ya saudara, banyak sekali ya yang memiliki sikap hati yang boleh dikatakan kurang tepat atau salah. Yang selalu ya menyalahkan Tuhan ataupun orang lain. Sikap ini terus dijadikan konsep ataupun prinsip di dalam kehidupan ataupun pelayanan seseorang. Ya, tanpa menyadari sebenarnya banyak hal, memang tidak semua hal, tetapi ya banyak hal ya kebanyakan adalah karena salah sendiri. Artinya ya banyak orang yang mengalami ya masalah, pergumulan dan juga kegagalan, bahkan ya seringkali berujung kehancuran dalam menjalani hidup ini dikarenakan tidak menyadari atau ya seringkali ya tidak mengetahui bahwa seringkali kesalahannya justru ya terletak pada dirinya sendiri. Nah, dalam hal mengambil suatu keputusan apapun ya, juga banyak orang hanya mengandalkan kekuatan ya dan juga pikiran positifnya saja. Kelihatannya ya prinsip demikian memang tidak salah, tetapi justru ya perlu diingat seringkali banyak hal yang terjadi justru di luar ya prediksi atau bahkan tidak ada dalam rencana. Nah saudara ya, dan justru yang terjadi ya seringkali sejak awalnya ya dalam segala masalah yang kita hadapi ya sudah salah dalam perhitungan dari awalnya dan juga dalam perencanaan sejak awalnya. Sehingga ujung-ujungnya berakhir ya dengan ya tidak baik dan kemudian mendatangkan banyak masalah. Nah saudara kasih ya boleh dikatakan ya setiap masalah dan kegagalan yang muncul ya tidak sedikit karena kesalahan manusia itu sendiri. Ya bisa saja karena kurang pengalaman, ya kurang teliti, ya kurang berpikir panjang, ataupun seringkali tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan yang berdasarkan ya perasaan dan bukan berdasarkan analisa ataupun fakta. Ya terutama ini sering terjadi di dalam hal berbisnis atau dalam bekerja saudara. Ya saudara yang pada awalnya ingin untung ya sukses malah akhirnya menjadi buntung ataupun rugi. Nah saudara ya bisa juga ya suatu masalah muncul karena terlambat dalam mengambil ya keputusan. Contohnya ya soal ya penyakit ya yang seringkali terlambat untuk berobat ya karena seringkali mendengarkan perkataan orang ya yang bukan dokter atau pakarnya atau ahlinya. Ya seorang dokter berkata atau berpesan kepada kami ya, harusnya soal sakit penyakit ya jangan bertanya ke tukang sayur. Ya soalnya apa saudara? Karena tukang sayur ya tidak memahami ya tentang istilahnya ya organ tubuh kita di dalam dan dia tidak bisa lihat ya apa yang ada di dalam tubuh kita saudara ya. Nah sama juga artinya ya kalau kita ingin bercocok tanam ya jangan bertanya kepada dokter istilahnya ya soal sayur ya karena dokter bukan di ahlinya ataupun bidangnya. Ya artinya secara keseluruhannya jangan terlalu percaya dan berpegang ya kepada perkataan orang yang bukan ahlinya atau bidangnya. Ya saudara, karena apa? Karena kalau tidak tepat atau salah ya dalam kita mendengarkan perkataan orang atau nasihat orang yang bukan pada bidangnya atau ahlinya, ujung-ujungnya ya akhirnya kita menjadi salah sendiri karena mengambil keputusan yang salah. Seharusnya penyakit kita bisa disembuhkan, dipulihkan ya karena ditangani oleh pakarnya atau ahli medis atau para dokter saudara ya, tetapi karena kita salah ya mendengarkan nasihat yang bukan ahlinya atau bidangnya, akhirnya bisa menjadi terlambat dan justru penyakit itu bertambah parah atau tambah berat saudara. Ya saudara sih dalam kehidupan ini yang lebih parah lagi adalah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan justru ya tidak bertanya atau berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu, yaitu bagaimana seharusnya untuk menjalani kehidupan ini ya dalam mengambil keputusan atau satu sikap ya supaya terhindar dari kesalahan. Seharusnya setiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya semuanya harusnya memperoleh perkenanan Tuhan karena hanya Tuhanlah yang tahu pasti apa yang baik dan benar untuk masa depan kita semua. Ya seperti ada tertulis bahwa manusia dalam menjalani kehidupan ini harus dalam kehendak Tuhan karena pesan firman Tuhan dalam Yakobus ya pasal 4 ayat 13 sampai 15 berkata demikian.
Ya, di ayat 13 dikatakan, saudara, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, saudara. Nah, di sini ayat ini menyatakan kepada kita ya, ayat 13-14 ini, banyak manusia ya merencanakan sesuatu untuk hari esoknya ataupun merancangkan hari depannya ya. Padahal manusia, yaitu kita sendiri, tidak tahu hari esok itu jadinya apa ataupun apa yang terjadi sesungguhnya. Kita tidak punya kepastian. Nah, idealnya saudara sebagai orang percaya, harusnya sikap kita dalam hidup ini, di dalam segala aspek kehidupan kita, harusnya bagaimana? Maka di dalam Yakobus pasal 4 ini, di ayat 15 ya, mengajarkan kepada kita. Maka di situ dikatakan di ayat 15, ya, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, saudara, di sini jelas ya, menyatakan kepada kita bahwa kita sebagai manusia ya tidak bisa ya mengambil keputusan dengan pandangan ataupun ya pikiran ataupun pendapat kita sendiri, saudara. Ya, alangkah indahnya ya kita ini mengandalkan Tuhan, yaitu untuk digembalakan oleh Tuhan Yesus ya, supaya dalam segala aspek kehidupan kita ya bisa ya dituntun, kemudian dijauhkan dari kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya kita lakukan ataupun yang kita perbuat, saudara. Dengan demikian maka saya percaya ya, kalau kita mengikuti ya digembalakan oleh Tuhan, pasti ya Tuhan akan menuntun kita ya, kemudian juga akan menggembalakan kita ya dengan baik dan benar. Akhirnya ya kita bisa dijauhkan dari segala masalah pergumulan yang timbul karena kesalahan diri sendiri. Nah, saudara, ya mari ya kita belajar memiliki sikap hati yang Tuhan berkenan dalam menghadapi setiap tantangan dan pencobaan apapun juga yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita bisa bersikap benar dan tidak mudah ya untuk mempersalahkan Tuhan dan juga orang lain. Dan akhirnya ya kita bisa memperoleh kasih karunia ya untuk membangun kembali dan memperbaiki apa yang mungkin telah rusak atau gagal karena kesalahan masa lalu kita ya, terutama akibat dari ya kesalahan diri sendiri. Nah, saudara kasih, ya untuk itu tema All by Grace yang ke-131 kali ini adalah bertemakan salah diri sendiri, untuk kita renungkan di dalam Tuhan sehingga akhirnya kita diberkati dan kemudian dijauhkan dari segala kesalahan yang tidak seharusnya terjadi. Mengapa bisa sampai terjadi salah diri sendiri? Ya, mari kita membahasnya, yaitu antara lain, saudara. Yang pertama adalah salah sendiri karena membuka hati untuk tercemar. Nah, saudara, hati adalah sumber kehidupan seseorang. Jika hati kita dipenuhi dengan pengertian, maka akan terisi oleh hal-hal yang baik dan benar, sehingga memiliki hikmat ataupun pengetahuan dalam menjalani kehidupan ini dan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Jadi saudara, penting ya untuk kita memiliki hati yang berpengertian, terutama pengertian atau pengetahuan akan firman Tuhan. Maka ya kita tidak akan membuka hati kita untuk hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Ya saudara, ya terutama yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam Amsal pasal 14 ayat 33 berkata demikian. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Jadi saudara kasih, orang yang berpengertian adalah orang yang selalu ya mau memahami situasi dan kondisi, ya kemudian bisa ya untuk belajar, kemudian juga bisa ya untuk berpikir panjang sebelum mengambil suatu keputusan di dalam rencana kehidupannya ataupun masa depannya. Apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan pasti dalam hikmat
yang benar-benar ya sungguh ya akan membimbing mereka itu ya dalam menjalani hidup ini sehingga tidak ya sampai terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya. Nah, saudara sih, tetapi ya hikmat itu tidak dikenal oleh orang yang hatinya bebal, saudara. Kalau orang yang hatinya bebal, ya orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tidak mau menerima nasihat, orang yang sok tahu, saudara, maka mereka itu ya pasti lebih gampang atau lebih mudah, saudara, yang melakukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya bisa mendatangkan masalah dalam kehidupannya. Jadi ya sangatlah penting ya untuk menjaga hati ya supaya jangan tercemar oleh hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Karena dari hatilah akan muncul ya pikiran ya yang melahirkan tindakan atau sikap hidup seseorang. Bila hati seseorang sudah tercemar oleh hal-hal yang tidak baik dan tidak benar, maka akan mudah sekali terjadi kesalahan dalam bersikap, terutama dalam mengambil keputusan yang akhirnya akan menjadi masalah dan timbul kekacauan, dan juga dalam kehidupannya sehari-hari pasti ya menghadapi tantangan yang begitu banyak. Jadi masa depan dan keberhasilan dalam hidup ini sangat tergantung apa yang terdapat dalam hati seseorang, saudara. Ya, firman Tuhan jelas ya menyatakan kepada kita mengenai hati manusia itu sangat menentukan ya kehidupan manusia itu sendiri. Di dalam Amsal pasal 27 ayat 19 ya juga berkata demikian ya. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, saudara, ayat ini menyatakan kepada kita ya bahwa ya hati manusia itu mencerminkan manusia itu sendiri ya, sama seperti air mencerminkan wajah. Nah, saudara, ya jadi kalau kehidupan kita ya apa yang terjadi dalam hidup kita itu sangat ditentukan oleh sikap hati kita ataupun apa yang terdapat di dalam hati kita. Nah, saudara sih, nah inilah harus kita pahami dan kita ngerti, saudara. Jadi ya singkatnya, hati manusia menentukan kehidupan seseorang, baik untuk saat ini maupun untuk yang akan datang, sangat ditentukan oleh hati ya. Dan di dalam hati itu isinya apa, saudara? Nah, itulah nanti akan mencerminkan manusia itu sendiri. Demikian juga dalam Amsal pasal 14 ayat 30, di situ dikatakan ya, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, kembali saudara, ya Amsal ini mengajarkan kepada kita apalagi ya. Jadi hati ya menentukan ya seseorang itu sehat atau tidak sehat di dalam segala aspek kehidupannya, saudara. Ya seperti katakan, kalau orang yang hatinya tenang, ya pasti ya tubuhnya lebih segar, pasti tubuhnya lebih nyaman dan tenang. Ya, tetapi kalau iri hati, kedengkian atau hal-hal yang tidak baik ada dalam hati seseorang, maka itu bisa membusukkan tulang ya. Artinya saudara, ya bisa membuat hidup kita tidak jadi sehat, pikiran kita jadi kacau, ataupun apa yang kita lakukan akhirnya ya justru bukan mendatangkan berkat, justru mendatangkan masalah. Jadi dari hati itu menentukan bagaimana nasib kehidupan seseorang. Jadi hati yang benar dan mulia akan lebih damai dan tenang, juga tidak mudah tercemar oleh hal-hal yang bisa mendatangkan kekacauan dalam hidup seseorang. Hati yang tercemar cepat atau lambat akan berakhir dengan kekacauan dan juga kehancuran dalam hidupnya. Ya, Tuhan Yesus sendiri menyatakan kepada kita ya masalah kehidupan manusia itu muncul dari dalam hati manusia itu sendiri. Ya, saudara, yang hatinya tidak benar, saudara. Mari ya kita renungkan dan kita pelajari ya, yaitu dalam Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakaan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, saudara,
Jadi sini sudah jelas ya, Tuhan Yesus menyatakan ya, apa yang membuat seseorang hidupnya kacau ya, ataupun tidak bisa menjalani hidup yang diberkati Tuhan karena isi hatinya ya, yaitu yang tidak benar, yang tidak baik, saudara. Seperti yang dikatakan ya, disebutkan di atas yang telah kita baca. Dari situ timbul banyak sekali pikiran ataupun yang jahat ya, percabulan ya, pencurian, pembunuhan, dan keserakahan, kelicikan, dan semuanya, saudara, itu muncul dari hati seseorang manusia. Maka saudara, ya jadi apa yang Tuhan katakan di atas dapat kita lihat dalam kehidupan nyata ini. Ya, peperangan misalnya, ya bencana alam, ya masalah keluarga atau rumah tangga, masalah usaha atau pekerjaan yang dipenuhi ya dengan penipuan, ya sengketa ataupun perkara, dan juga segala kekacauan hidup lainnya, saudara, ya yang diawali ya dengan bersumber dari hati manusia itu sendiri yang tidak benar, saudara. Nah, saudara kasih, ya untuk terhindar dari ya kesalahan diri sendiri dalam perkara apapun, kita harus ya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan serta menjaga hati kita tetap berpegang pada firman-Nya. Dengan hati yang takut dan hormat akan Tuhan, maka Roh Kudus akan menuntun setiap langkah kehidupan kita yang menjadi aman dan juga terhindar dari kesalahan dan juga memiliki masa depan yang baik. Ini yang harus kita pegang, yang harus kita aminkan. Yang terpenting adalah kita sendiri mau ya menentukan sikap hati kita untuk ya tidak tercemar oleh hal-hal yang tidak benar. Maka dengan pertolongan Tuhan ya kita pasti mampu ya mengatasi dan menyelesaikan setiap masalah kehidupan kita dengan baik dan benar, saudara. Dan kemudian kita akan menjalani hidup ini ya dengan perkenanan Tuhan, ya dipimpin oleh Tuhan, dan akhirnya, saudara, ya kita ya tidak melakukan kesalahan karena membuka hati kita untuk tercemar oleh hal-hal yang tidak baik. Saya percaya ya kalau kita bisa menjaga hati kita supaya tidak tercemar oleh hal-hal yang tidak baik, dan saya percaya Tuhan sangat berkenan kepada kita dan juga keluarga kita pasti memiliki masa depan yang baik. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke
Ya saudara, ya mengapa ya bisa sampai terjadi salah diri sendiri? Yang pertama sudah kita bahas dan kita renungkan. Yang kedua adalah ya salah sendiri dalam perkataan ataupun perbuatan yang akhirnya berakibat tabur dan tuai. Ya semua sudah tahu akan hukum sebab dan akibat, yang juga ya dikenal sebagai hukum tabur dan tuai. Demikian juga dalam setiap perbuatan dan perkataan apapun ya pasti ada akibat atau konsekuensinya. Orang bijak ya pasti memperhatikan dan memikirkan akibat dari setiap ya perkataan dan perbuatannya, karena mereka tahu ya itu semua bisa mempengaruhi jalan kehidupannya nantinya. Ya contohnya ya dari hukum tabur dan tuai ya kita bisa lihat saudara, contohnya ya orang yang suka berbohong atau berdusta pasti ya suatu hari akan ketahuan juga, sehingga akibatnya nantinya tidak akan dipercaya lagi sama orang saudara. Contoh lainnya saudara, orang yang selalu tidak tepat janji mana bisa ya berkembang dalam usaha ataupun bisnisnya. Demikian juga orang yang selalu berlaku kasar atau orang yang egois sudah pasti akan dijauhi orang. Sebab ya firman Tuhan telah menyatakan apapun yang ditabur seseorang pasti akan menuai dari hasil perbuatannya, baik dalam hal rohani maupun dalam hal masalah kehidupan di dunia ini saudara. Ya seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal 6 ayat 7 saudara, di situ dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah saudara, ya ayat ini jelas menyatakan kepada kita ya bahwa ya Tuhan itu adalah adil ya. Jadi jalan kehidupan manusia ya Tuhan kembalikan, tanda petik tahu ya, Tuhan kembalikan kepada manusia itu sendiri. Engkau mau jadi orang yang diberkati atau menjadi orang yang punya masa depan, atau menjadi orang yang tidak berguna, tidak bernilai dan tidak berarti, ya kembali saudara ya kepada apa yang kamu tabur atau yang kamu lakukan saudara. Ya, jadi seringkali manusia itu bisa salah sendiri dalam perkataan dan perbuatannya, sehingga akhirnya saudara ya mereka menerima akibat yang seharusnya tidak terjadi saudara. Ya saya percaya ya kita ya pasti mau belajar ya dengan baik dan benar, sehingga akhirnya kita ya pasti akan selalu menabur yang baik dan bukan ya menabur yang tidak baik saudara. Oleh sebab itu saudara, jagalah dan waspadalah akan perkataan dan perbuatan kita masing-masing. Jangan sampai ya di luar kendali kita, terutama menjaga lingkungan dan pergaulan kita ya, sebab setiap manusia sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulannya. Itu pun sudah Tuhan ingatkan dalam firman-Nya di dalam Amsal ya pasal 22 ayat 24 dan 25 ya, di situ dikatakan jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ya kita bisa melihat ya setiap sengketa, perselisihan dan juga permasalahan apapun ya bisa terjadi karena disebabkan oleh kelakuan dan perkataan yang tidak semestinya. Nah saudara, ya karena apa ya? Ya karena seperti dikatakan ya, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar dan juga jangan bergaul dengan seorang yang pemarah. Artinya lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan kita ya, untuk masa depan kita dan juga masa depan keluarga kita. Ya kalau kita ya membiasakan diri ya bergaul dengan orang-orang ya yang sikap atau karakternya ya tanda petik yang tidak baik atau kurang baik, maka akhirnya ya bahasa sehari-harinya kita bisa ketularan atau ketepa saudara, sehingga akhirnya kita harus menanggung akibat dan konsekuensinya saudara. Maka di sini diingatkan kepada kita ya supaya jangan ya menjadi biasa dengan tingkah laku mereka yang tidak benar saudara. Nah saya percaya ya kalau kita bisa menjaga hal-hal demikian dan menjaga lingkungan kita dan menjaga pergaulan kita ya jauh dari orang-orang yang karakternya tidak bagus, saya percaya maka kita bisa menjadi orang yang diberkati
diberkati oleh Tuhan. Ya saudara, ya demikian juga dalam bisnis atau pekerjaan, ya banyak orang mengalami kegagalan, ya bahkan kehancuran saudara. Ya karena apa saudara? Ya karena ya perbuatannya sendiri, ya yang meniru ataupun istilah yang tadi tanda petik ya ketepa atau ketular saudara dengan orang-orang yang tidak jujur, ya dengan orang-orang yang serakah dan tamak, ya kemudian ya dalam lingkungan yang korupsi, ya kemudian saudara ya lingkungan yang selalu tidak tepat janji ataupun perkataan yang tidak seharusnya saudara ya keluar dari mulut kita saudara. Ya saya percaya ya sudah banyak contoh ya yang hanya karena emosi sesaat ya maka terjadilah keributan yang berakhir saudara di jalur hukum saudara. Ya, jadi pemahaman di atas ya sudah seharusnya membuat seseorang harus selalu hati-hati dalam perkataan dan perbuatannya karena masa depan dan kehidupan ya yang baik sangat ditentukan oleh perkataan dan perbuatan kita sendiri. Nah, saudara, ya akan menjadi salah diri sendiri bila ya mengalami suatu masalah maupun pergumulan hidup yang disebabkan oleh tindakan atau perbuatan yang tidak tepat dari diri sendiri, saudara. Sekali lagi contohnya saudara ya semua sudah tahu ya banyak terjadi penipuan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam hal investasi bodong, ya tawaran yang menipu, ya kemudian hadiah, undian, bonus saudara yang tidak benar saudara atau yang bodong saudara. Baik secara langsung maupun melalui medsos yang ditawarkan, melalui aplikasi saudara dan sebagainya saudara. Ya ternyata saudara ya banyak sekali ya penipuan-penipuan itu terjadi. Jika sampai ya kita tertipu, itu berarti kelalaian ataupun bisa menjadi kecerobohan maupun ketidakhati-hatian kita dan bisa dikatakan itu salah diri sendiri saudara. Oleh karena itulah ya dalam menjalani hidup ini ya kita semua harus belajar lebih peka ya dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga ya kita ya bisa dikaruniakan hikmat ya kemudian untuk menjalani hidup ini dengan tenang dan damai serta dijauhkan dari perbuatan dan perkataan yang tidak benar atau yang tidak seharusnya saudara. Ya saya percaya ya oleh karena itulah sekali lagi ya diingatkan ya bahwa kita semua harus menjaga perkataan dan perbuatan kita sehingga kita bisa terhindar dari masalah yang disebabkan oleh karena kesalahan diri sendiri dalam hal berkata dan juga dalam hal berbuat saudara. Peganglah nasihat dari firman Tuhan sebagai berikut ya untuk menjalankan hidup ini dalam perkenanan Tuhan yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Ya di situ dikatakan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik ia harus ya menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Artinya saudara ya siapa yang ingin mencintai hidup yang tenang ya, kemudian ya melihat hari-hari yang baik atau yang memiliki masa depan yang bisa diberkati oleh Tuhan, ia harus apa saudara? Ia harus menjaga lidahnya ya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu saudara. Artinya kita harus sungguh-sungguh ya menjaga bibir lidah kita ya supaya yang keluar bukanlah kutukan, bukanlah hal-hal yang jahat, tetapi dengan perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan. Ya, demikian juga saudara dalam 1 Petrus ya pasal 3 ini di ayat 11 berkata, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi saudara yang terkasih, sekali lagi ya, bukan hanya perkataan ya atau menjaga bibir kita itu sangat penting, tetapi ya di sini juga katakan kita harus menjauhi saudara yang jahat dan melakukan yang baik saudara. Artinya ya perbuatan kita ya kemudian sikap hidup kita dan tindakan kita juga harus sesuai dengan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian saudara, maka kita hidup ini ya
Sehingga kita dan keluarga kita dan orang-orang sekitar kita, saudara, ya menjadi orang-orang yang Tuhan berkenan ya untuk diberkati, dan Tuhan akan memimpin masa depan kita dan memberkati dengan sempurna, saudara. Ya, karena sudah dikatakan seperti yang sudah kita baca, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ya, telinganya ya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Artinya, saudara, ya, bukan hidup ini ya tanpa masalah dan pergumulan. Hidup ini memang penuh dengan masalah, tantangan dan pergumulan, saudara. Dan kita harus percaya ya, dan kita imani ya bahwa Tuhan ya sendiri ya yang akan mengembalakan hidup kita selama kita bertindak bersikap benar. Maka saya percaya ya Tuhan akan menuntun kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin timbul karena kesalahan kita di masa lalu yang kita kurang mengerti dan kurang memahaminya, atau karena perbuatan kita. Tetapi hari ini kita sudah mengerti dan memahaminya, dan kita mau belajar, saudara, ya bertindak benar, kemudian berkata benar ya di dalam Tuhan, sehingga kita tidak menuai akibatnya. Saya percaya ya pasti dia Tuhan akan turut campur tangan ya untuk ya memperbaiki ataupun untuk memulihkan keadaan-keadaan kita karena kesalahan-kesalahan kita maupun kesalahan-kesalahan dari orang lain, saudara. Saya percaya ya dengan demikian maka kita menjadi orang yang diberkati Tuhan, karena wajah Tuhan ya pasti akan diarahkan kepada hidup kita, dan saya percaya ya kita semua akan dituntun ya ke jalan yang penuh dengan berkat Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Ya, saudara, dalam tema salah diri sendiri, maka saudara yang ketiga ini yang terakhir, saudara, ya mengapa bisa sampai terjadi salah diri sendiri. Yang ketiga adalah salah sendiri, tidak mau dewasakan hidup rohani. Ya, banyak ya orang yang kurang ya merindukan ya untuk dewasa dalam hal rohani, dan akhirnya ya tidak mengerti bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar sehingga bisa diberkati. Karena tidak mengerti kebenaran Tuhan, maka akhirnya terseret yang menuruti segala keinginan daging dan hawa nafsu ya dunia yang akhirnya bisa mencelakakan dan menghancurkan hidup seseorang.
Karena ketidakdewasaan rohani, maka banyak orang sering berpikir dan berkata bahwa suatu penderitaan dan kesusahan yang dialami adalah pencobaan dari Tuhan. Padahal yang sering terjadi adalah bukan bersumber dari Tuhan ataupun pencobaan itu datang dari Tuhan. Justru sebaliknya, ya, itu bersumber dari kesalahan diri sendiri. Firman Tuhan menyatakan ya bahwa jangan sampai seseorang ya tanpa sadar dengan mudahnya menyalahkan Tuhan atas segala kegagalan dan kesusahan yang dialaminya. Ini akan menjadi kekejian di mata Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan Nabi Yakobus ya pasal 1 ayat 13 sampai 14 yang sering kita dengar, Saudara. Di situ dikatakan, Saudara, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, saudara sih, ya, jadi di sini jelas menyatakan kepada kita ya bahwa Tuhan tidak mau ya seorang manusia, apalagi kita sebagai orang yang percaya, yang mengambil satu kesimpulan apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah, pergumulan, dan segala apapun juga, kita dengan mudahnya berkata, ini ujian dari Tuhan, ini pencobaan dari Tuhan, saudara. Kita seharusnya ya menghindari cara berpikir demikian ataupun berkata demikian, saudara. Ya, karena ya saya ambil contoh ya, seorang penjahat yang sedang menderita hukuman tidak boleh menyalahkan hakim ya yang mengadilinya. Karena dia sendiri harus bertanggung jawab atas perbuatan dan juga kesalahannya sendiri, saudara. Artinya siapapun manusia itu tidak boleh menyalahkan Tuhan atas perkara masalah apapun yang dihadapi yang terjadi dalam hidupnya. Ya, lebih bijak bila mengalami suatu kegagalan ataupun masalah dalam kehidupan kita sebagai manusia, seharusnya ya manusia itu, yaitu kita sendiri, lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mencari tahu sesungguhnya apa penyebabnya, sehingga akhirnya ya kita bisa mendapatkan bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk mengatasi ya dengan benar dan baik, saudara. Nah, saudaraku yang kasih, ya untuk terhindar dari masalah dan pergumulan yang tidak seharusnya terjadi, maka tidak ada jalan lain selain ya kita belajar lebih dewasa rohani. Karena orang yang dewasa rohani pasti akan lebih peka dan memiliki hikmat, ya pengertian untuk membedakan mana yang boleh dan yang tidak, serta dia akan lebih tahu mana yang benar dan salah. Ya, perlu diingat, saudara, bahwa untuk mencapai kedewasaan rohani hanya bisa diperoleh melalui pengajaran firman Tuhan, ya, dan juga pada akhirnya kita bisa merdeka dan berkemenangan dalam segala aspek kehidupan kita setelah kita memperoleh, saudara, pengetahuan firman Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan itu sendiri, saudara. Demikian juga bukan hanya di dunia ini saja kita akan mendapatkan hikmat dan berkat, tetapi kita juga memperolehkan mahkota kehidupan nantinya, saudara. Ya, sebab ada tertulis dalam Yohanes pasal 8 ya ayat 31 sampai 32 yang menyatakan kepada kita, ya, maka katanya, ya, kata Yesus, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, saudara sih, jadi ayat ini ya menyatakan kepada kita ya bahwa, saudara, ya kalau kita mengerti firman Tuhan dan memahaminya dan mengerti, saudara, maka kita ya akan dimerdekakan. Kita sungguh-sungguh merdeka, saudara. Ya, maka kenapa, saudara? Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang akan ya mengisi hati kita, dan kemudian kita akan menerapkan firman Tuhan di dalam setiap sikap dan atau tindakan kita, ya. Maka saya percaya akhirnya, saudara, kita
terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan akibat daripada kesalahan diri kita sendiri, karena kita dewasa rohani, karena kita mengerti firman Tuhan. Sekali lagi, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang bisa mendatangkan masalah, mana yang bisa mendatangkan berkat, saudara. Dan kita akhirnya menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka, saudara. Akhirnya merdeka, ya tidak lagi diikat, kemudian ya diperhamba oleh perkara-perkara ataupun masalah-masalah dunia ini. Setiap masalah ya bisa datang, setiap tantangan bisa datang, itu semuanya, saudara, bisa kita kalahkan dan kemudian bisa kita atasi karena kita memiliki senjata yang ampuh, yaitu firman Tuhan untuk mengatasinya, saudara. Maka pada akhirnya mari ya kita harus belajar untuk ya dewasakan rohani kita masing-masing, sehingga ya kita sungguh-sungguh merdeka dan tidak lagi berbuat kesalahan-kesalahan yang bisa merusak hidup dan masa depan kita. Nah, saudara, ya seperti apa yang telah kita bahas bersama dalam program All by Grace kali ini, yang mengenai tema salah diri sendiri yang harus dihindari, yaitu pertama, salah sendiri karena membuka hati untuk tercemar. Kedua adalah salah sendiri dalam hal perkataan atau perbuatan yang akhirnya berakibat tabur dan tuai. Ketiga, saudara, yaitu salah sendiri tidak mau dewasakan hidup rohani. Saya percaya, saudara, ya kalau kita hindari hal-hal demikian yang disebutkan ketiga hal tersebut di atas, maka saya percaya kita menjadi orang yang Tuhan berkenan dan Tuhan berkati. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan kali ini dalam program All by Grace. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau Tuhanku, Kaulah Raja di hidupku, menebus dosaku, perlindungan yang teguh, kasih setiamu melimpah sampai selama-lamanya. Kau mengampuni dan memulihkanku, kasih-Mu ajaib, aku sungguh terpesona. Kuasa-Mu perkasa, menjamah mengubahku. Kini ku jadi baru, bagai benih di tangan-Mu, ditanam berakar di bait-Mu. Ku harus siap, selalu siap, rela mentaati, tertanam dan berakar di bait-Mu, agar bertumbuh dan menuju kedewasaan yang penuh seperti Kristus dan berbuah yang lebat. Kasih-Mu ajaib, aku sungguh terpesona. Kuasa-Mu perkasa, menjamah mengubahku. Kini ku jadi baru, bagai benih di tangan-Mu, ditanam berakar di bait-Mu. Ku harus siap, selalu siap, rela mentaati, tertanam dan berakar di bait-Mu, agar bertumbuh dan menuju kedewasaan yang penuh seperti Kristus dan berbuah yang lebat. Kasih-Mu ajaib, aku sungguh terpesona. Kuasa-Mu perkasa, menjamah mengubahku. Kini ku jadi baru, bagai benih di tangan-Mu, ditanam berakar di bait-Mu, ditanam berakar di bait-Mu, ditanam berakar di bait-Mu.
Shalom semua pemirsa yang dikasih Tuhan dan kami kasih juga. Kita bersyukur bagaimana Tuhan telah memimpin kita khususnya melalui program All by Grace dari bulan Januari hingga sampai dengan Jumat terakhir hari ini di bulan November. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan November memasuki bulan Desember yang akan segera pula menyambut tahun yang baru. Karena itu kita menyadari banyak gereja yang sudah ibadah onsite dengan segala kegiatan-kegiatan, bahkan pelayanan-pelayanan para hamba Tuhan dan para staf yang melayani. Kita merasa perlu untuk adakan istirahat sejenak, libur sejenak, segala program All by Grace mulai dari Desember sampai dengan Januari. Pada tanggal 19 Januari kita berjumpa kembali lagi dalam program All by Grace. Kiranya kita semua boleh merayakan Natal dengan baik dan bahagia dan menyambut tahun baru dengan ucapan syukur dan menyandarkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya pimpinan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita dan bagi masa depan kita. Tahun depan akan lebih-lebih lagi diberkati untuk menjadi berkat. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya saudara, mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas anugerah yang telah Kau nyatakan kepada kami, sehingga kami dilayakkan yang juga dibenarkan untuk menerima firman-Mu dan program All by Grace kali ini Tuhan. Biarlah semua Tuhan apa yang kami dengar dan kami renungkan, itu bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami, ya pasti dengan kekuatan daripada Roh Kudus yang akan menuntun kami, sehingga pada akhirnya kami bisa melaksanakan apa yang Tuhan pesankan kepada kami melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga pada akhirnya kami bisa terhindar dari masalah pergumulan yang disebabkan oleh kesalahan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami selalu dituntun oleh firman-Mu sehingga kami menjadi orang yang merdeka dan kemudian dimerdekakan Tuhan untuk menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah saudara, tibalah saatnya kita akan mengakhiri program All by Grace kali ini. Dan sebelumnya saudara, mari kita satukan hati kita kembali ya untuk memohon kepada Tuhan ya dan menaikkan ya doa supaya Tuhan ya memulihkan ya bagi kita yang mungkin sedang mengalami masalah pergumulan, baik menyangkut rumah tangga, kesehatan, ekonomi ataupun usaha dan pekerjaan ya. Dan akhirnya kita bisa akhiri daripada program All by Grace ini menjadi ya orang yang diberkati Tuhan ya. Mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa, tibalah saatnya Tuhan kami akan mengakhiri daripada program All by Grace kali ini. Sebelum kami akhiri Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau sendiri menurunkan kasih karunia dan kemurahan daripada Engkau Tuhan atas masalah dan pergumulan yang kami hadapi masing-masing, yaitu para pemirsa daripada All by Grace ini yang memiliki masalah kesehatan, masalah rumah tangga, keluarga, dan masalah ekonomi keuangan, masalah pekerjaan dan usaha Tuhan. Kami serahkan satu persatu daripada kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar segala aspek kehidupan kami Tuhan yang seringkali dilanda oleh masalah pergumulan, maka mulai hari ini Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, yaitu kami dan semua pemirsa daripada program All by Grace ini telah berserah penuh kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan, biarlah Engkau curahkan berkat-Mu Tuhan. Saat ini bagi kami yang sedang sakit, yang sedang dalam pemulihan, ya kelemahan fisik atau sakit apapun juga ya, dan kemudian divonis oleh dokter ada sakit penyakit yang sedang berobat atau yang sedang diterapi Tuhan, saat ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa darah Yesus Kristus. Oleh bulu-bulu Tuhan Yesus Kristus kami semua hari ini telah menerima mujizat, yaitu untuk disembuhkan dan menerima pemulihan yang sempurna, sehingga kami dijauhkan dari sakit penyakit dan penyakit apapun juga yang ada dalam tubuh kami saat ini.
ini juga telah dipatahkan dan tubuh kami telah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus Kristus, sehingga akhirnya kami dijauhkan dari sakit penyakit apapun juga. Dan kami percaya, kami imanin saat ini juga oleh bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus, maka penyakit kami telah dipulihkan dan disembuhkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah menerima pemulihan kesehatan kami dengan sempurna. Dan selanjutnya Tuhan, kami berdoa untuk masalah keluarga kami dan mungkin juga rumah tangga kami Tuhan, dan juga masing-masing Tuhan suami istri yang kurang harmonis, atau hubungan orang tua dengan anak yang kurang harmonis, atau hubungan sesama saudara, ataupun dimanapun kami berada Tuhan dalam kehidupan sosial kami, akhirnya Tuhan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, Kau cabut semua akar pahit di nama Tuhan Yesus, segala dendam, segala perselisihan, segala ketidakserasian dan ketidakcocokan apapun juga, segala pertentangan baik yang terjadi dalam keluarga, rumah tangga kami, apapun itu Tuhan, dari yang tertua sampai yang termuda Tuhan, saat ini Tuhan Kau pulihkan hubungan yang tidak harmonis itu menjadi harmonis dan sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengampuni saudara-saudara kami dan orang-orang sekitar kami dan juga keluarga kami, siapapun mereka Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengan pengampunan ini yang kami berikan, kami percaya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengampuni segala kesalahan dan kelemahan kami terhadap siapapun juga, maka akhirnya terjadilah hubungan yang harmonis dari setiap anggota keluarga kami, suami istri, orang tua dan anak, dan siapapun diri kami Tuhan, terhadap sesama kami memiliki hubungan yang baik dan sempurna, dan hubungan keluarga kami dan semuanya telah dikuduskan oleh kuasa daripada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah memiliki damai sejahtera dan sudah dilepaskan dari segala pertentangan dan perselisihan apapun juga Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah diberkati keluarga kami dengan sempurna. Haleluya, amin. Dan selanjutnya kami mau berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaan daripada anak-anak-Mu dimanapun berada, yaitu para pemirsa daripada program All by Grace ini Tuhan, yang sedang mengalami masalah keuangan, ekonomi, ataupun kesulitan-kesulitan dalam usaha atau pekerjaan yang ada masa pergumulan Tuhan. Saat ini juga kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, maka semua hutang piutang Engkau sendiri yang menyelesaikannya Tuhan. Semua yang tidak lancar Tuhan, kami percaya saat ini juga Engkau turut bekerja Tuhan, membuka tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu untuk supaya kami, usaha kami atau pekerjaan kami bisa bertumbuh dan sempurna dan bisa berkembang dengan baik Tuhan. Segala tembok-tembok penghalang daripada untuk usaha kami supaya tidak maju dan sukses saat ini juga telah diruntuhkan oleh kuasa nama Yesus Kristus, dan akhirnya Tuhan kami menjadi orang yang diberkati dalam segala aspek kehidupan kami dan juga dalam usaha dan pekerjaan kami. Dan kami percaya usaha masa depan daripada anak-anak-Mu, yaitu para pemirsa daripada program All by Grace ini, sudah Engkau tuntun, Engkau pulihkan, dan juga Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima ini dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa syukur. Haleluya, amin. Ya saudara, tiba saatnya kita diberkati Tuhan di akhir daripada program All by Grace ini. Mari kita buka hati kita dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali diberkatilah keluarga besarmu, diberkati rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu dan keturunanmu, dan juga diberkati segala usaha pekerjaan juga pelayananmu, dan juga diberkatilah kesehatan seisi rumahmu. Dimanapun kita berada, mulai hari ini dan selanjutnya, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa, dan kita menjadi kepala tidak menjadi ekor, dan kita naik dan tidak pernah akan turun. Di dalam kemuliaan dari Allah Bapa, kemudian kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga kuasa daripada Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai hari ini dan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kita telah diberkati. Haleluya, amin. Ya saudara, demikianlah All by Grace kali ini kita akhiri. Sampai ketemu lagi ya program All by Grace berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri keselamatan